Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul di dalam pengajian kitab Mursyidut Thullab karangan alainya Andre Guruta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dale, yang dimana kembali akan dibahas oleh alena Dr. Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi, yang dimana seperti pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya jikalau sebelum Dokter memberikan penjelasan, ada salah seorang dari santri Dede Abrat membacakan bait yang telah dipelajari sebelumnya. Yalah, man yaqra. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mab'atus Salis, pembahasan yang ketiga. Fi aqsamil hukmi taklifi, pada pembagian hukum taklifi, wal hukmi taklifi yang qasim. Dan hukum taklifi terbagi li khamsati wa kulli wahidin musim, menjadi 5, dan setiap masing-masing ada penjelasannya. Al-awwalu, yang pertama, al-ijabu, wajib, wa huwa ma bihi, yaitu sesuatu yutolabu fi'luhu jaziman fangatabihi, dan diperintahkan untuk melakukan sesuatu secara tegas. Wasani, dan yang kedua, an-nabu idza kana talab fi'lan bi ghairi jazimin bal yutaqab. Sunnah adalah sesuatu yang tidak wajib dilakukan. Wasalisu, dan yang ketiga, at-tahrimu, haram, wa huwa ma talab qaffan muhattaman idza bal yutaqab, yaitu sesuatu perintah untuk meninggalkan dengan tegas. Nah, barakallahu fiik. Kemudian kami persilakan kepada Dokter untuk melanjutkan. Fadal Syekh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidut Thullab, karya Andre Guruta Abdurrahman Ambo Dale, pembahasan tentang usul fiqh. Kita masih pembahasan al-mabhath tsalits fi aqsami hukm taklif. Pembahasan yang ketiga tentang pembagian hukum taklif. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa hukum taklifi menurut jumhur ada 5. Yang pertama itu al-ijab, sesuatu yang diperintahkan untuk dilakukan secara tegas. Nah, namanya wajib. Kemudian yang kedua an-nadab, idza kana talab fi'lan bighairi jazm, diperintahkan melakukan sesuatu tapi tidak secara tegas. Kemudian yang ketiga tahrim, itu perintah meninggalkan sesuatu dengan tegas. Talaba syari al-kaf muhtamman, sesuatu yang diperintahkan syariat untuk ditinggalkan secara tegas. Kemudian pertemuan yang lalu kita juga sudah menjelaskan 2 dari beberapa bentuk-bentuk pengharaman, artinya model-model yang menunjukkan hukum itu haram dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Yaitu yang pertama, bentuk tahrim atau memakai lafaz tahrim, harrama yuharrimu tahriman. Seperti contohnya wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan. Jadi memang pakai lafaz haram. Kemudian yang kedua, menafikan penghalalan atau menolak kehalalannya. Seperti kemarin dijelaskan, la yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa 3 layal.
tidak halal, berarti haram. Bagi seorang muslim, dia menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Itu dua bentuk pengharaman dari Al-Quran dan As-Sunnah pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjut masih pembahasan tentang bentuk-bentuk pengharaman. Karena yang seperti ini penting supaya kita tahu, oh begini modelnya kalau hukum itu haram, begini modelnya kalau hukum itu wajib, kalau itu hukum sunnah. Ini dengan memahami bentuk-bentuk lafaznya, lafaz-lafaz yang menunjukkan keharaman atau kehalalan atau wajib atau sunnah. Yang ketiga sigatun nahi, bentuk lafaz naha, nahayanha, nahyan. Ini banyak modelnya, banyak bentuk lafaznya, ini bentuk kalimat berbahasa Arab yang menunjukkan larangan, seperti kalimat naha. Secara jelas Nabi Allah mengatakan apa? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa yanha. Berarti Allah melarang, berarti haram dari segala perbuatan keji dan mungkar. Wal baghi, begitu juga dengan pemberontakan. Begitu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali radhiyallahu taala an, ucapan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib ketika Nabi menghadiahkan budak kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan la tadribu, jangan kau memukul budak itu, fa inni nuhitu an darbi ahli shalah. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah. Nuhitu berarti siapa yang melarang? Allah yang melarang. Nah, kata Nabi mengatakan saya dilarang memukul orang yang sholat. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu akbalana. Kata Rasulullah, saya melihat budak ini sholat ketika dia datang. Jadi di sini kalimat nuhitu, saya dilarang. Begitu juga ucapan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan naha Rasulullah an kadza. Artinya Rasulullah melarang seperti ini. Contohnya ucapannya Ibnu Umar, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an akil humul ahli. Naha Rasulullah melarang. Jadi baik itu Allah yang melarang ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang. Nabi atau Rasulullah melarang memakan daging keledai, dongki, keledai ahliya, keledai yang hidup di tengah-tengah manusia. Ada namanya humurul wahsy. Humurul wahsy itu keledai yang hidup di hutan liar. Sebagian ulama memberikan contoh seperti zebra. Zebra itu mirip dengan keledai, tapi dia hidup di hutan liar sehingga dagingnya halal. Adapun keledai yang hidup di tengah-tengah manusia, orang-orang Arab mempergunakan keledai untuk menarik gerobak, terkadang dipakai untuk kendaraan, itu yang haram dimakan. Karena Nabi naha Rasulullah. Itu yang pertama, yang bentuk nahi, bentuk larangan. Begitu juga dengan lafaz zajarah. Zajarah juga artinya melarang, haram. Seperti hadisnya Abu Zubair berkata, sa'altu Jabir. Saya bertanya kepada Jabir ibn Abdullah an samanil kalbi wassinnaw. Jadi Abu Zubair bertanya kepada Jabir tentang uang pembelian anjing atau pembelian kucing. Ketika seseorang menjual anjing atau menjual kucing, apa hukum uangnya itu, uang pembeliannya? Qala, Jabir mengatakan zajaran nabiyyu an dzalik. Zajar artinya Nabi melarang, haram jual beli anjing atau jual beli kucing. Kemudian yang ketiga, syigatul amri bil intiha, perintah untuk meninggalkan atau perintah untuk berhenti. Perintah untuk menghentikan perbuatan tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu thalatha intahu khairan lakum. La taqulu thalatha, jangan kalian mengatakan Tuhan itu 3. Intahu, berhenti. Ini perintah untuk menghentikan keyakinan tersebut, menunjukkan bahwasanya
keyakinan itu sesuatu yang diharamkan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ya'tiyanna syaitanu ahadakum. Syaitan itu terkadang datang kepada seorang di antara kalian, fayaqul, setan itu mengatakan, man khalaqa kadza? Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Kemudian setan mengatakan, man khalaqa rabbuk? Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Siapa yang menciptakan Allah? Nah, kata Rasulullah, fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi. Kalau syaitan sudah sampai ke situ, bertanya sampai mengatakan siapa yang menciptakan Allah, kata Rasulullah, falyasta'id billah, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, wal yantahi. Kemudian berhenti, jangan dilanjutkan itu bisikan-bisikan syaitan. Jadi ada perintah untuk meninggalkan. Sama seperti Nabi SAW mengatakan, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Apabila disebutkan keburukan-keburukan sahabatku, perselisihan pertikaian yang terjadi di masa sahabat Nabi, fa'amsiku, maka diam, tinggalkan. Jangan bicara tentang keburukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menceritakan kejelekan-kejelekan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perintah dari Nabi untuk menghentikan. Kemudian di antara bentuk larangan juga sigatul fi'l mudhari al-muqtarin bila an-nahiyah. Ada fi'l mudhari dimasuki lamun nahi. Ada lamun nahi. Ada lamun nafi, ada lamun nahi. Penting juga ini. Apa bedanya lamun nahi dengan lamun nafi? Lamun nafi berarti tidak. Lamun nahi berarti jangan. Lamun nafi itu tidak menjazam. Dia tidak mempengaruhi i'rab. Sedangkan lamun nahi dia menjazam fi'il mudhari. Dia menjazam fi'il mudhari. Seperti firman Allah, wala taqrabuz zina. La ada lamun nahi. Taqrabu fi'il mudhari majzumun bihazfin nun. Asalnya taqrabuna. La taqrabu az-zina. Jadi larangan mendekati zina hukumnya haram. Zina hukumnya haram karena ada larangan untuk mendekatinya. Kata Nabi SAW, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'. Jangan seorang di antara kalian menawar atau membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudara kalian. Ya, jangan membeli. Ya, ketika seorang sudah beli, maka ini saya beli lebih mahal. Begitu juga menjual. Dan sini saya beli sama, tahu saya beli itu, sini saya jual lebih murah. Tak boleh hukumnya membeli atau menjual sesuatu yang sudah dijual atau dibeli oleh saudara kita muslim. Begitu juga menawar, kalau masih proses tawar menawar, jangan datang menawar lebih rendah. Ya, biarkan selesai. Kalau dia beli, kalau dia tidak beli, baru kita maju untuk menawar. Karena itu bisa menyakiti orang lain. Kemudian yang kelima dari bentuk-bentuk larangan itu la yang bagi. Kalimat la yang bagi. La yang bagi artinya tidak pantas. Seperti ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sutra. Nabi mengatakan la yang bagi hadza lil muttaqin. Sutra itu pakaian sutra tidak pantas untuk orang yang bertakwa laki-laki. Nah, sutra halal bagi perempuan tapi haram bagi laki-laki. Kata Rasulullah, la yang bagi, tidak pantas, berarti haram. Kemudian diantaranya juga sigatul amri bitark. Perintah untuk meninggalkan. Kalau tadi perintah menghentikan, ini perintah meninggalkan. Seperti firman Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azramu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Fajtanibuhu artinya hindari, jauhi. Jauhi di sini artinya haram. Begitu juga kalimat wa yas'alunaka 'anil mahid
Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang wanita haid. Katakan kepada mereka bahwasanya haid itu najis, darah haid itu najis. Maka tinggalkan wanita ketika dia haid. Artinya jangan gauli wanita ketika haid. Ini fa'tazilu, ini hukumnya haram. Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, ijtanibu, tinggalkan 7 yang membinasakan. Kemudian Nabi sebutkan syirik, sihir, lari dari medan perang, menuduh wanita berzina, dan selainnya. Itu yang ketiga, bentuk ketiga. Jadi yang pertama bentuk haram, tahrim, harama, yahrum. Kemudian ketiga, yang kedua Allah mengatakan tidak halal atau Rasulullah mengatakan tidak halal. Kemudian yang ketiga lafaz-lafaz yang menunjukkan larangan. Sudah tadi itu naha, zajara, atau la taku, la intahu, atau falyantahi. Itu semua menunjukkan larangan atau keharaman. Kemudian yang keempat, bentuk pengharaman yang keempat, adanya perbuatan itu diancam hukuman. Suatu perbuatan diancam hukuman bagi orang yang melakukannya. Baik itu hukuman dunia ataupun hukuman akhirat. Hukuman dunia atau hukum akhirat, maka itu menunjukkan bahwa sesuatu itu haram. Di antaranya hukuman had, potong tangan, rajam. Nah, itu semua tanda bahwa itu haram. Allah mengatakan wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Suruh potong tangan berarti haram. Karena ada hukum potong tangan. Begitu juga dengan azani wazani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Penzina laki-laki, penzina perempuan, maka cambuk mereka 100 kali cambukan. Ini kalau belum menikah. Kalau masih bujang atau masih perawan kemudian berzina, maka dia dicambuk 100 kali. Ini cambukan 100 kali menunjukkan bahwa itu haram. Atau ancaman hukuman di akhirat. Ancaman hukuman di akhirat. Atau di dunia juga. Seperti Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian beriman. Fa in lam taf'alu, artinya kalau kalian tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka siap-siaplah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang memakan riba berarti dia berperang melawan Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya orang makan riba itu bisa tenang hidupnya? Bagaimana dia bisa merasa aman sedangkan dia berperang, bermusuhan dengan Allah dan Rasul? La ilaha illallah. Nah ini kalau orang paham, dia tidak akan berani memakan riba. Dia tidak akan main-main riba kalau dia yakin bahwasanya ayat ini ancaman orang yang makan riba itu memerangi Allah. Memerangi Allah. Terus kau mau diterima sholatmu, mau diterima puasamu, nah kau musuhnya Allah, kau lawannya Allah dan Rasul. Bagaimana menganggap dirimu pengikutnya Nabi Muhammad, nah kau memerangi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tapi zaman sekarang orang menggampangkan riba karena tidak dia coba baca saja ini. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Nah, ini jelas ancaman keras ini. Nah, Allah juga mengatakan apa? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ya. Orang tuanya meninggal. Biasanya pamannya ambil hartanya, saudaranya dia lupakan, kemanakannya tidak dikasih apa-apa. Apa itu? Oh, memakan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara.
Bahwasanya itu orang yang memakan harta anak yatim sebenarnya dia memakan dalam perutnya api neraka. Dia memasukkan. Jadi makanan yang dia makan sebenarnya dia memakan api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, ini ancaman keras makan harta anak yatim. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yantahiyanna aqwamun min wadahimil Jum'at. Hendaklah satu kaum meninggalkan dari tidak sholat Jumat. Ya, jangan lagi meninggalkan sholat Jumat. Hendaklah seseorang meninggalkan perbuatan melalaikan sholat Jumat. Aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup hatinya, mengunci hatinya dari kebaikan. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, sehingga dia akan menjadi orang yang senantiasa lalai. Nah, ini ancaman juga bagi orang yang tidak sholat Jumat. Banyak juga umat Islam itu yang tidak sholat Jumat, menyepelekan, menggampangkan. Bahkan itu ada yang sholat Jumat, nanti kalau sholat khutbahnya tidak didengarkan, padahal khutbah itu rukun sholat Jumat. Khatib sementara khutbah, dia juga khutbah di luar masjid. Dia bicara di luar masjid. Bahkan terkadang sambil merokok lagi di situ. Cerita apa. Nanti sholat baru masuk. Memangnya sholat Jumat itu cuma sholatnya saja. Ini banyak yang tidak dipahami. Dianggap bahwa khutbah Jumat itu sama dengan khutbah Id. Khutbah Id sunnah. Tapi kalau khutbah Jumat itu wajib didengarkan. Jadi kalau menggampangkan khutbah Jumat, nah itu berarti tidak sah sholat Jumatnya. Kalau dia sengaja melalaikan khutbah Jumat, sengaja, bahkan terkadang itu tunggu di rumahnya, nanti kalau qamat baru masuk ke masjid, apalagi yang tinggal di samping masjid. Nah, itu bisa jadi tidak sah sholat Jumatnya itu. Padahal khutbah Jumat itu nasihat, supaya kita bertakwa, supaya kita ingat kepada Allah. Kemudian termasuk juga adanya laknat bagi orang yang melakukan. Diancam laknat. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqul la'anain. Tinggalkan perkara-perkara yang bisa menyebabkan laknat. Contohnya apa? Al-burazu fit tariq, dia buang air besar di jalan atau di tempat berteduh. Seperti juga ucapan Nabi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid. Jadi dia beribadah di kuburannya para nabi dan rasul. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihat bil rijali minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Itu dilaknat, berarti haram. Ya, jadi semua perbuatan yang dilaknat, baik dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para malaikat, oleh orang manusia. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati la'anahullah malaikatu wan nasi ajma'in. Dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ini juga termasuk perkara yang haram kalau ada ancaman laknat. Kemudian di antara bentuk haram juga ketika perbuatan itu dianggap sebagai dosa. Artinya ketika dalam Al-Quran atau hadis menunjukkan bahwa ini perbuatan adalah dosa, berarti itu haram. Contohnya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min dzambin, tidak ada dosa ajdaru ayyun ajjilallahu li sahibihi al-uquba fid dunya ma yadakhiru lahu fil akhirah mithl baghi wa qati'atur rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia. Jadi pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia bersamaan dengan hukumannya nanti di akhirat. Berarti dia dihukum di dunia, dihukum juga di akhirat.
mithlul baghi, seperti orang yang memberontak dari penguasa atau menjadi begal, menjadi perampok. Wa qati'atur rahim, begitu juga dengan orang yang memutuskan silaturahim. Ini berarti memutuskan silaturahim adalah dosa. Dosa di sini maksudnya haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, su'ila Nabi anil kabair. Artinya ketika sesuatu itu dihukumi sebagai al-kabair, berarti itu dosa juga haram. Nabi ditanya tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Mengatakan asyirku billah, syirku billah haram, dosa besar. Bahkan keluar dari Islam. Hukukul walidaini, durhaka kepada kedua orang tua, ini kabair. Qatlun nafs, membunuh orang yang tidak berhak dibunuh. Syahadat zur, bersaksi palsu. Nah, ini semua dosa-dosa besar yang menunjukkan haram. Kemudian diantaranya juga, diantara bentuk haraman, ketika suatu perbuatan disifati sebagai al-udwan, perlawanan, zulm, kezaliman, keburukan, kefasikan. Ini semua menunjukkan bahwa perbuatan itu haram ketika disifati udwan, zulm, isa'ah, kemudian fasik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seseorang yang berwudu, ya, bertanya tentang wudu, kemudian Nabi memberikan contoh berwudu yang benar dengan mengulang 3 kali, kumur-kumur 3 kali, istinsyak 3 kali, mencuci muka 3 kali, dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan hakadzal wudu, inilah cara berwudu. Faman zada ala hadza, siapa yang menambah lebih dari 3 kali cucian, faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Artinya dia telah melakukan keburukan, melampaui batas, dan berbuat zalim. Ketika berwudu lebih dari 3 kali cucian, dia telah melakukan keburukan, melampaui batas, dan berbuat zalim. Ini tanda bahwa itu haram, tidak boleh dilakukan. Kemudian diantaranya juga tanda bahwa sesuatu itu diharamkan ketika diserupakan dengan hewan. Orang yang melakukannya diserupakan dengan hewan. Atau diserupakan seperti syaitan. Atau diserupakan seperti orang kafir. Atau diserupakan seperti orang yang merugi. Seperti orang yang merugi. Di antara contohnya Nabi SAW bersabda, "Laisa lana mathalus saw." Mathalus saw. Tidak pantas bagi kita disifati dengan sifat yang buruk. Apa itu sifat yang buruk? Alladzi ya'udu fi hibatihi, orang yang mengambil kembali hadiahnya. Sudah kasih hadiah, diminta kembali. Sudah memberi, kemudian diambil kembali. Kata Rasulullah, kal kalbi yarji'u fi qaihi. Orang yang mengambil kembali hadiahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya. Nah, ini perumpamaan yang sangat buruk. Tanda bahwa itu haram. Jika sudah memberikan hadiah, jangan diminta kembali. Jangan diminta kembali, apalagi di masa-masa sekarang ini. Masa-masa sekarang terkadang kasih hadiah, pas tidak terpilih, diminta kembali hadiahnya. La ilaha illallah. Nah, itu seperti anjing yang memakan kembali muntahnya. Jadi ketika disifati seperti anjing, itu haram. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan Taurat, diberikan kitab suci, diberikan ilmu, kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia seperti keledai yang membawa buku-buku. Banyak buku di pundaknya tapi tidak paham. Banyak dia hafal tapi tidak diamalkan. Begitulah perumpamaannya orang berilmu tapi tidak diamalkan. Jadi ketika Allah memperumpamakan orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya seperti keledai yang membawa buku, tanda bahwa itu sesuatu yang diharamkan. Kemudian terakhir, di antara bentuk-bentuk yang haram, menamai perbuatannya ketika ada perbuatan, dinamai dengan perbuatan yang sudah jelas haram.
Seperti perbuatan itu dinamai zina, dinamai mencuri, dinamai syirik. Seperti Nabi SAW mengatakan, Inna Allah kataba ala ibni Adam hadduhu minaz zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan anak cucu Adam bagiannya dari perzinahan, zina. Artinya semua orang pasti berzina. Adraka dzalika la mahal. Itu pasti dia itu terjadi tanpa ada, tidak mungkin dia lepas dari itu. Fazinal ain wa nazar. Kata Rasulullah, zinanya mata itu dengan melihat yang haram. Itu berarti dia berzina. Jadi zina jelas haram. Sedangkan melihat yang tidak halal itu dihukumi sama seperti zina, berarti haram juga. Kemudian wazinal lisan al-mantiq. Artinya zinanya lidah itu dengan berbicara dengan ucapan yang tidak baik. Dianggap sebagai zina. Kemudian Nabi mengatakan apa? Di hadis lain, aswa'un nasi sarikatan alladhi yasriqu fi shalah. Orang yang paling buruk mencuri, pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya orang mencuri dalam salatnya? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Ketika seorang salat tapi tidak sempurna rukunya, tidak sempurna sujudnya. Kayak ayam patok-patok. Nah, itu banyak itu, apalagi bulan Ramadan. Salat tarawih 30 rakaat dalam 7 menit. Auzubillah. Bagaimana caranya? Nah, itu kata Nabi, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam salat. Mencuri kenapa? Belum sampai, belum sempurna rukunya dia sudah berdiri. Belum sempat sujud bagus-bagus dia sudah bangkit dari sujudnya. Tidak tumaknina, tidak ada tumakninanya. Itu haram. Karena Nabi mengatakan itu pencuri haram. Seperti juga contohnya Nabi mengatakan man halafa bighairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah berarti dia telah melakukan kesyirikan. Berarti bersumpah dengan nama selain Allah itu adalah kesyirikan, sesuatu yang haram. Nah, ini contoh-contoh ya, model-model sesuatu itu dihukumi haram ketika mendapatkan ayat-ayat atau hadis-hadis seperti itu. Tentunya ini contohnya kalau mau diterapkan ya harus sering-sering baca-baca buku-buku fikih. Karena di kitab usul fikih terkadang hanya memberi isyarat saja, memberikan contoh, ya penerapannya ketika kita belajar fikih. Oh, ini haram, ini halal. Kemudian bait selanjutnya kata Andre Gruta di sini, kata Andre Gruta, rabiuha karahatun wa huwa ma yatlubu kaffan lam yakun muhattama. Rabiuha karahatun wa huwa ma yatlubu kaffan lam yakun muhattama. Jadi hukum taklif yang keempat adalah karaha, makruh, yaitu sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan tapi tidak tegas. Artinya sebaiknya ditinggalkan. Tidak secara tegas disuruh meninggalkan. Dan ini juga ya banyak juga modelnya. Ada juga beberapa bentuk-bentuk tanda-tanda bahwa sesuatu itu hukumnya makruh. Di sini disebutkan 4 G. Kalau yang haram tadi itu sampai 8. Bentuk-bentuk makruh ketika memakai lafaz karaha. Memang teksnya seperti karaha. Seperti Nabi SAW mengatakan, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat. Harrama berarti haram. Uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Wa audal banat. Artinya menguburkan anak-anak perempuan secara hidup-hidup. Man anwahat itu dia suka meminta, dia tidak suka memberikan haknya orang tapi selalu minta haknya. Wa karihalakum, Allah membenci bagi kalian qila wa qal. Ya terlalu banyak bicara qila wa qal.
wa kasratus su'al, terlalu banyak bertanya, terlalu banyak meminta, wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Jadi kata kari hadis ini berarti hukumnya makruh karena tadi haram, kemudian di sini makruh. Makruh di sini berarti makruh, sebaiknya ditinggalkan karena Nabi membedakan antara haram dengan makruh. Allah mengharamkan 3, kemudian Allah memakruhkan 3 hal. Di antaranya juga ketika seorang sahabat mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepada Nabi. Seorang sahabat memberi salam kepada Nabi dan Nabi tidak membalas salamnya sampai Nabi berwudu. Kemudian Nabi mendatangi orang tersebut mengatakan, inni karihtu an adzkurallaha illa tahur atau illa ala taharah. Kata Nabi, saya tidak senang menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Nabi mengatakan ini karih tuh, saya tidak senang. Bukan berarti haram. Kenapa? Karena menyebut nama Allah boleh kapan saja sekalipun tidak dalam keadaan berwudu. Berzikir boleh sekalipun tidak dalam keadaan berwudu. Tapi Nabi tidak senang kalau berzikir tanpa wudu. Jadi sebaiknya berwudu. Jadi kalau dia berzikir tanpa wudu ya tidak berdosa. Tapi kalau dia berwudu dia dapat pahala. Kemudian yang kedua di antara bentuk makruh, ketika ada bentuk larangan. Tadi kita sudah jelaskan bentuk larangan ada 8. Ada bentuk larangan, baik itu naha atau la yang bagi atau zajara atau apa saja bentuk larangan yang tadi sudah dijelaskan. Tapi ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak haram. Ada dalil yang menurunkan dari keharaman menjadi makruh. Sama seperti wajib. Ada lafaz-lafaz wajib. Ketika lafaz-lafaz wajib ini ada dalil yang mengalihkan dari kewajiban menjadi sunnah, berarti dia sunnah. Kalau ada dalil. Dan kalau tidak ada dalil, berarti dia tetap wajib. Itu juga haram. Kalau tidak ada dalil, berarti dia haram. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak haram, maka hukumnya makruh. Contohnya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, asyifa'u fi thalath. Pengobatan itu ada 3 model. Ada 3 model pengobatan di masa Nabi. Fi syartati mihjam, yaitu dengan berhijama, bekam, wa syurbati asal, minum madu, wa kayyatin binnar. Wa kayyatin binnar. Kayyatin binnar artinya berobat dengan besi panas. Orang Arab biasanya kalau di musim dingin, kedinginan, dia tusuk punggungnya dengan besi panas. Kata Nabi, wa ana anha anil kayy. Dan saya melarang nah di sini. Wa ana anha anil kayy. Saya melarang pengobatan dengan besi panas. Kata larangan di sini, di sini, larangan di sini hukum asalnya haram. Berarti kalau kita cuma pakai dalil ini, berobat dengan besi panas hukumnya haram. Tapi ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya mengatakan ma uhibbu an aktawi. Dengan lafaz yang lain mengatakan ma uhibbu an aktawi. Saya tidak senang. Saya tidak senang dengan pengobatan dengan besi panas. Jadi ada lafaz memakai naha atau saya melarang. Ada lafaz hadis mengatakan saya tidak suka. Nah, ini lafaz saya tidak suka menunjukkan larangan itu bukan haram, tapi hanya makruh. Larang itu hanya makruh. Makanya sebagian sahabat terkadang masih melakukan seperti itu. Seperti Imran ibn Husain. Imran ibn Husain pernah mengatakan, itu dahulu malaikat sering memberi salam kepada saya. Terkadang bersalaman dengan artinya, terkadang berbicara dengan malaikat.
Kemudian kata Imran, "Tsumma tawaitu." Kemudian saya berobat dengan besi panas. Fataraka. Artinya malaikat meninggalkan saya, tidak memberi salam lagi. Kemudian setelah itu dia tinggalkan itu berobat dengan, akhirnya kembali lagi itu malaikat memberi salam kepada sahabat Nabi Imran ibnu Husain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini berobat dengan besi panas hukumnya makruh. Kenapa? Karena melukai atau membekas di kulit. Bayangkan kalau besi panas yang merah itu kemudian ditusuk di punggung, nah itu membekas dan itu merusak kulit. Jadi bukan haram tapi makruh. Kemudian contoh juga diantaranya Nabi SAW melarang orang menyelah, tashbik. Ada larangan tashbik al-asabi' setelah berwudu untuk sholat ketika menunggu sebelum masuk waktu sholat. Nabi melarang. Tapi larangan ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah melakukan ini, syabaka baina asabihi wa fi intidharis salat. Nabi pernah melakukan, tapi ini perlu dianu ini. Karena Nabi SAW tidak mungkin melakukan yang makruh. Nabi SAW tidak mungkin melakukan yang makruh. Kalau Nabi ingin menjelaskan bahwa itu tidak haram, tidak perlu Nabi lakukan. Tapi ada riwayat Nabi SAW pernah menyelah ke tangannya, tapi setelah sholat, setelah sholat. Setelah sholat. Kenapa dilarang? Karena menyelah kedua tangan ini menafikan kekhusyuan. Kemudian menyerupai ibadahnya orang di luar Islam. Karena mereka berdoa dengan menganyam jari-jarinya. Jelas menganyam jari-jari hukumnya makruh sebelum sholat. Adapun setelah sholat sebagian ulama membolehkan. Seperti juga Nabi SAW pernah melarang memakan bawang merah atau bawang putih. Nabi pernah melarang memakan bawang putih, tapi larangan ini tidak sampai kepada haram, karena Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, haramun huwa?" Apakah memakan bawang putih itu haram? Bawang putih langsung dimakan mentah, bukan yang dimasak. Atau bawang merah langsung dimakan mentah. Orang Arab suka makan bawang itu tidak dimasak, langsung dimakan begitu. Jadi ketika Nabi ditanya apakah itu haram, Nabi mengatakan, "La, walakin akrahu min ajli rih." Ya, saya tidak senang karena baunya. Jadi memakan bawang mentah sebelum sholat itu hukumnya makruh, karena bisa mengganggu orang sholat dan mengganggu malaikat yang sedang sholat. Itu kalau mau sholat, tapi kalau seumpamanya setelah sholat isya kan masih jauh, atau bisa kalau dia bisa hilangkan baunya, ada obat dia makan minum untuk menghilangkan bau mulutnya setelah makan bawang, maka hukumnya boleh, karena ini dilarang karena baunya saja, karena bau mulut yang dihasilkan dari memakan. Adapun memakan bawang putih, bawang merah yang sudah dimasak, artinya sudah dicampur dengan masakan, maka tidak mengapa, karena baunya sudah tidak begitu terasa. Beda kalau dimakan mentah bawang putih dikunyah-kunyah itu, atau bawang merah itu sangat berbau. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk makruh, perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dengan niat syariat, artinya meninggalkan sesuatu dengan alasan syariat.
bukan meninggalkan sesuatu yang merupakan adat, tapi merupakan syariat. Seperti ucapan Aisyah, Nabi SAW kana la yatawaddau ba'da al-ghusl. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu setelah mandi. Jadi kalau seorang itu sudah mandi junub, mandi suci dari haid, mandi suci dari nifas, itu tidak berwudu lagi setelahnya. Nabi tidak pernah berwudu setelah mandi junub, mandi besar. Nah, Nabi berwudu sebelumnya, sebelum mandi Nabi berwudu. Setelah mandi tidak lagi berwudu. Nah, jadi orang yang berwudu setelah mandi hukumnya makruh. Kenapa? Karena menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau wudunya batal sementara dia mandi, dia buang air kecil, sementara mandi dia buang air, maka dia berwudu setelahnya. Tapi kalau dia mandi, dia berwudu seperti wudunya Nabi, seperti cara mandinya Nabi. Nabi berwudu dulu, kemudian Nabi sirami kepalanya 3 kali, kemudian Nabi basahi seluruh tubuhnya. Ini setelah mandi sudah tidak perlu lagi berwudu setelah itu karena sudah wudu sebelumnya. Ya. Tapi kalau sementara mandi dia berhadas atau setelah mandi dia buang angin, ya dia boleh berwudu. Dia wajib berwudu setelahnya. Contohnya juga ketika ada seorang yang meninggal bunuh diri. Ada seseorang di masa Nabi meninggal bunuh diri. Maka ketika orang ini mau disalati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma ana fala usalli alaih. Adapun saya, maka saya tidak mau salat. Nabi tidak mau mensalati orang yang mati bunuh diri. Tapi bukan berarti haram. Nabi cuma mengatakan kalau saya tidak mau salat. Nah, tapi kalau kalian ya silakan salat. Artinya makruh mensolati orang yang mati bunuh diri. Kecuali kalau tidak ada yang mensolati kecuali dia, maka dia wajib mensolatinya. Artinya tidak ada orang yang mau salat, maka harus ada satu orang yang mensolati untuk mengangkat kewajibannya. Karena mensolati jenazah seorang muslim itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mensolatinya, maka yang lain gugur. Jadi kalau semua orang tidak mau solati, tidak ada yang mau solati sama sekali, maka harus ada satu orang yang mensolatinya. Seperti juga ucapan Nabi SAW, la akulu ana muttaki. Saya tidak makan sambil bersandar. Ada yang mengatakan bersandar seperti ini, ada yang mengatakan bersandar seperti ini. Nabi tidak makan sambil bersandar seperti ini. Ini hukumnya makruh karena Nabi tidak melakukannya. Artinya Nabi karena makan seperti ini biasanya makan sambil berbaring, biasanya di sofa makan. Itu biasanya perbuatan orang-orang yang takabur, biasanya dilakukan oleh raja-raja di masa dahulu, terkadang sambil baring-baring makan. Tapi bukan haram, punya makruh, sebaiknya ditinggalkan. Kemudian diantaranya juga yang terakhir bentuk makruh ada janji pahala untuk orang yang meninggalkannya. Akan diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya. Seperti hadis Nabi SAW, ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Saya menjamin surga di dalam saya menjamin rumah di tepi surga. Saya memberi jaminan rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Sekalipun dia benar, dia bersesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis, tapi dia tidak mau berdebat, tidak suka berdebat. Maka dia mendapat dijamin oleh Rasulullah rumah di tepi surga. Nah, jadi orang yang suka berdebat itu perbuatan yang dimakruhkan. Kecuali ya kalau diperlukan untuk menjelaskan kebenaran, tapi sebaiknya ditinggalkan. Ini bentuk-bentuk makruh
Kemudian yang terakhir mubah. Kata rekrutan di sini, khamisuha ibahatun haitsu tafa fi fi'lihi wa tarkihi harjun kafa. Yang kelima, hukum taklif. Yang kelima adalah al-ibahah, kebolehan. Haitsu tafa, ketika tidak ada, fi fi'lihi, pada perbuatannya ketika melakukannya, wa tarkihi, atau meninggalkannya, harajun, dosa, kafa, maka ini cukup. Ya, dilakukan atau tidak dilakukan tidak ada apa-apa. Beda dengan haram. Kalau haram dilakukan ada ancamannya. Makruh sebaiknya ditinggalkan. Haram wajib ada ancaman kalau ditinggalkan. Sunnah ada pahala kalau dilakukan. Sedangkan mubah tidak. Hukum asalnya mubah. Boleh, mau dilakukan tidak mengapa, ditinggalkan juga tidak mengapa. Dilakukan tidak ada pahalanya, ditinggalkan tidak ada dosanya. Itu secara umumnya. Tapi terkadang ada yang mubah bisa berubah menjadi haram, bisa menjadi wajib, tergantung keadaannya. Tapi hukum asalnya dia mubah, tidak mendapat pahala ketika dilakukan, tidak mendapatkan dosa ketika ditinggalkan secara umum. Secara umum. Nah, ini juga ada beberapa model-modelnya, bentuk-bentuk sesuatu itu dianggap mubah. Sini ada 4. Kita ambil satu saja. Kita ambil satu dulu seperti biasa. Nanti sisanya kita jelaskan pertemuan berikutnya. Sigat atau bentuk yang pertama, kata halal. Ya, Allah menyebut dalam Al-Quran bahwa itu halal. Halla, halla yahillu, uhilla. Itu ya Nabi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat." Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini saya menghalal bagi kalian yang baik-baik. Halal, boleh. Kalau mau kerja, kalau tidak mau tak usah. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Makanan ahli kitab halal bagi kalian. Sembelihannya, sembelihan ahli kitab Yahudi atau Nasrani halal. Kecuali kalau jelas-jelas dia sembelih dengan nama berhala atau dengan nama Isa. Tapi hukum asalnya sembelihan ahli kitab, di syariat mereka menyembelih dengan nama Allah. Jadi kalau ada tetangga Yahudi atau Nasrani memberikan ayam sembelihan, maka halal dimakan. Halal dimakan. Kecuali nanti ada hal-hal lain yang menyebabkan dia haram, tapi hukum asalnya halal. Wa ta'amukum halal lahum, dan makanan kalian halal bagi mereka. Kemudian contohnya lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika ditanya tentang air laut, ya Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, huwa tahuru mahu. Laut itu airnya suci. Al-hillu maitat. Bangkainya halal. Ini mubah. Mau makan atau tidak masuk. Umpamanya ketika di laut naik perahu, tiba-tiba ada ikan mengapung di situ, artinya sudah mati. Ikan mati. Kita semua makan ikan mati, tidak ada orang makan ikan hidup. Tapi dia dapat ikan di laut sudah mati, sudah mengapung begitu. Halal atau haram? Halal. Kalau dia mau ambil. Daripada dari tadi memancing tidak dapat, wah ini sudah mati. Ini saja. Kalau tidak mau tidak apa-apa juga. Kecuali kalau
bisa membahayakan kesehatan, lain lagi masalah. Tapi hukum asalnya bangkai hewan laut itu halal. Ya, bangkai hewan laut hukumnya halal. Nah, ini diantara hukum apa tanda bahwa sesuatu itu mubah ketika ada lafaz halal atau dihalalkan. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita jelaskan 3 yang lainnya bentuk halal atau bentuk yang dihalalkan. Ya. Kemudian nanti masuk tentang asar ahkam taklif ya, mabasul rabi. Insyaallah. Tafadhal. Kalau ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan oleh dokter yang masih terkait penjelasan antara wajib, sunnah, makruh, haram, serta mubah, serta sangat banyak contoh-contohnya, bagaimana tanda-tandanya. Kemudian daripada itu, mungkin di antara para santri ada yang ingin ditanyakan, silahkan maju ke depan dan aktifkan mic-nya. Bismillah, ana ya Syekh. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadinya ada hadis yang dikatakan bahwasanya apa? Lebih berwudud dari lebih 3 kali katanya itu termasuk perbuatan yang haram. Yang tadi perbuatan yang bermaksud perlawanan kezaliman, kefasikan. Maksudnya bagaimana penjelasan lebih detailnya tentang itu, Syekh? Ya, mungkin itu saja Ya, tentang lebih dari 3 penjelasannya. kamu kumur 4 kali. Ya. Istinsyak 4 kali. Mencuci muka 4 kali. 3 kali saja. Sudah cukup. Jadi Nabi terkadang berwudu 1 kali 1 kali. Semuanya 1 kali. Nabi terkadang 2 kali 2 kali. Nabi terkadang 3 kali 3 kali. Terkadang sebagian 1, sebagian 2, sebagian 3 dicampur. 1, 2, 3, kumur-kumurnya 2 kali, istinsyaknya 3 kali, cuci kakinya 1 kali. Tapi ketika mencuci lebih dari 3 kali, ya inilah yang melampaui batas. Nah, apa alasannya? Kecuali kalau menganggap bahwa yang sebelumnya itu tidak sah. Namanya dia cuci kakinya tidak sempurna. Dia cuci lagi. Ada mungkin bagian dari anggota wudhunya yang tidak tersentuh air, dia cuci. Tapi kalau sudah dia sempurna cucinya, cuci mukanya sudah sempurna, 1 kali sudah sempurna, 2 kali cukup, 3, dicuci lagi 4 kali, dicuci lagi 5 kali. Nah, ini termasuk haram karena melampaui batas apa yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk melampaui batas dalam beribadah. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan dalam urusan agama kalian. Hukumnya haram. Nah, ada lain. Lah, Adel, sempat masih ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah sudah jelas, Syekh. Syukran. Oke, al-akhar yang lain sempat ada yang ingin ditanyakan dari masjid? Kalau ada silakan maju ke depan. Jelas? Mungkin hanya itu, Syekh. Nah, Kami penting kaidahnya sudah dikuasai. Contoh-contohnya prakteknya ya ini butuh waktu. Yang penting hafal apa itu haram, apa itu makruh. Contohnya prakteknya ini memang butuh waktu. Ya. Tidak mungkin bisa kuasai sekarang. Butuh waktu lama untuk bisa menerapkan kalau dengan bagaimana caranya, yaitu dengan banyak membaca buku fikih, dengan banyak mengkaji fikih baru akan terbiasa. Jadi intinya kita di sini hafal kaidahnya, pahami kaidahnya, penerapannya itu butuh waktu yang
lebih lama, butuh praktek, butuh latihan. Nah, itu belum waktunya sekarang. Jadi yang sampai menganggap wah susah sekali ini, bukan susah, contohnya memang susah karena tapi kaidahnya insya Allah tidak sulit, insya Allah kaidahnya tidak sulit. Fadal. Nah, kemudian teringat Syekh akan salah satu perkataan Syekh saya lupa nama, Abdul Qadir mengatakan sahih wijahata katakun kullu hayati ka ibadah. Baiki niat yang menjadikan semua perilaku dalam kehidupanmu menjadi ibadah. Ya. Jadi mungkin juga apa ya, istilahnya hal-hal mubah jika kalau diniatkan untuk kedepannya untuk ibadah, apakah sudah termasuk ibadah sih? Nah, kalau seperti mandi dengan niat ibadah Ya, supaya apa segar, beraktivitas, tidak mengganggu orang dengan bau badannya, itu termasuk dapat innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Jadi hal-hal sama mubah seperti makan, minum, tidur, itu terkadang hal mubah tapi bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bahkan bisa jadi haram. Kamu tidur di waktu sholat haram. termasuk termasuk saya mungkin Tidur di beli waktu baju. tidur di waktu pengajian makruh. Termasuk beli baju bisa menjadi ibadah di saat diniatkan untuk Ah beribadah iya, bisa menutup jadi aurat. tergantung niatnya. Ini malah lebih niat. Oke, Nah, kemudian terakhir kami mohon kepada dokter untuk memimpin doa. insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallam wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. اللهم Amin. وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك وإلى مصلحة عبادك. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدة آمنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucap doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaci.